Halo Sobat Sapa Hukum, jumpa lagi di podcast Sapa Hukum, sahabat pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang tidak pernah dijelaskan ke rakyat. Kenapa banyak masyarakat yang takut ketika mendengar urusan hukum? Kenapa rakyat sering tidak memahami haknya sendiri? Dan kenapa masyarakat baru mencari tahu hukum setelah terkena masalah? Bersama saya, Shirley, dan sudah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Nani Rohati, SHMH, penyuluh hukum, ahli media Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, yang akan membantu membuka secara perspektif kita semua. Halo Ibu Nani. Halo Mbak Shirley. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Salam hangat untuk Sobat Sapa Hukum. Senang sekali bisa hadir dan berbagi informasi dalam podcast kali ini. Bu Nani, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum yang tidak pernah dijelaskan ke rakyat? Apakah hukum memang sengaja dibuat sulit untuk dipahami masyarakat? Baik Mbak Shirley, kalau kita bicara tentang hukum yang tidak pernah dijelaskan ke rakyat, sebenarnya yang dimaksud bukan bahwa hukum itu dirahasiakan atau sengaja disembunyikan dari rakyat. Masalah utamanya adalah masyarakat sering tidak memahami hak dan kewajibannya, tidak mengerti proses hukum, tidak memahami prosedur administrasi, dan tidak mendapatkan penjelasan yang sederhana serta mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya masyarakat sering takut, bingung, panik, dan merasa kecil ketika berhadapan dengan proses hukum. Padahal dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat. Nah, hal ini ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi artinya seluruh proses penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Nah, jadi hukum itu seharusnya menjadi alat perlindungan, kepastian, keadilan, dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang hanya mengenal hukum dari sisi hukuman, pemeriksaan, konflik, kemudian juga penindakan atau persoalan pidana. Nah, padahal hukum itu sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Nah, hukum juga mengatur perlindungan hak masyarakat, kemudian pelayanan publik, hak memperoleh informasi, perlindungan data pribadi, kemudian hak pekerja, hak perempuan dan anak, hingga hak masyarakat untuk diperlakukan secara adil. Nah, jadi sebenarnya hampir seluruh aktivitas masyarakat itu bersentuhan dengan hukum setiap hari, meskipun sering tidak disadari. Ya, menarik sekali penjelasannya Bu Nani. Berarti sebenarnya masyarakat dekat dengan hukum setiap hari, hanya saja tidak menyadarinya ya. Ya, betul sekali Mbak Shirley. Nah, ini bisa kita lihat misalnya ketika masyarakat membuat kartu tanda penduduk, mengurus kartu keluarga, membeli barang, bekerja, melakukan jual beli, meminjam uang, kemudian menandatangani dokumen, menggunakan media sosial, bahkan saat menyampaikan pendapat. Nah, semua itu tentu saja ada aturan hukumnya. Tetapi masalahnya, masyarakat sering tidak mendapatkan penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Akibatnya hukum terasa rumit, kemudian terasa jauh, formal dan menegangkan. Padahal kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, sebenarnya masyarakat mampu memahami hukum dengan baik. Kenapa menurut Bu Nani banyak masyarakat merasa takut ketika menghadapi urusan hukum? Karena begini Mbak Shirley, dalam kenyataan sehari-hari, sebagian besar masyarakat itu mengenal hukum dari rasa takut, bukan dari pemahaman. Nah,
Banyak rakyat sejak kecil mendengar jangan sampai kena urusan hukum dan jangan sampai dipanggil. Nah, kalimat seperti itu akhirnya membentuk pola pikir bahwa hukum adalah sesuatu yang menyeramkan dan harus dihindari. Nah, padahal kalau kita melihat secara konstitusi, hukum itu seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga hak warga negara, memberikan kepastian, dan menciptakan keadilan. Nah, hal ini juga ditegaskan di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil. Artinya, rakyat bukan hanya punya kewajiban mematuhi aturan, tetapi juga punya hak untuk mendapatkan pelindungan, kemudian diperlakukan secara adil, dan memperoleh kepastian hukum. Namun masalahnya, kembali lagi, masyarakat sering tidak pernah dijelaskan bagaimana proses hukum berjalan, apa hak mereka, apa kewajiban mereka, dan bagaimana menghadapi persoalan hukum dengan benar. Akibatnya, ketika masyarakat menghadapi urusan hukum, yang pertama muncul adalah rasa panik, takut, bingung, dan merasa kecil sebelum memahami situasinya. Apakah masyarakat sebenarnya punya hak untuk memahami proses hukum yang dihadapinya? Tentu saja punya ya Mbak, dan ini yang sering tidak dijelaskan secara luas kepada masyarakat. Banyak rakyat mengira ketika menghadapi proses hukum atau administrasi, mereka hanya bisa diam dan mengikuti tanpa memahami prosesnya. Padahal masyarakat tersebut punya hak untuk meminta penjelasan, memahami prosedur, membaca dokumen sebelum menandatangani, kemudian meminta salinan dokumen dan bertanya secara sopan. Namun banyak masyarakat takut bertanya ya, banyak masyarakat takut bertanya karena apa? Karena mereka khawatir dianggap melawan, kemudian dianggap merepotkan atau takut dipersulit. Nah, padahal di dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang jelas, perlakuan yang adil, dan pelayanan tanpa diskriminasi. Artinya masyarakat tidak boleh dibiarkan bingung terhadap proses yang sedang dihadapinya. Nah, selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat juga memiliki hak memperoleh informasi publik secara benar dan jelas. Jadi sebenarnya masyarakat itu memiliki hak untuk memahami proses, bukan hanya diminta mengikuti proses. Kenapa banyak masyarakat yang takut bertanya saat menghadapi urusan hukum atau administrasi? Nah, karena ya banyak masyarakat merasa dirinya kecil ketika menghadapi proses formal. Bayangkan Mbak Shirley, seseorang yang sehari-hari bekerja biasa sebagai pedagang, kemudian sebagai petani, masyarakat umum, pekerja, atau ibu rumah tangga ya, tiba-tiba mereka harus menghadapi surat resmi, kemudian bahasa formal, proses administrasi, dan suasana yang tegang. Jadi ini bagi sebagian masyarakat itu sangat menekan secara mental. Mereka takut nantinya salah bicara, salah tanda tangan, atau takut salah menjawab, bahkan takut dianggap melawan. Padahal memahami proses adalah hak masyarakat, dan bertanya dengan sopan bukan bentuk perlawanan. Justru masyarakat yang memahami proses biasanya mereka lebih tertib, lebih tenang, dan lebih mudah bekerja sama. Apakah ada contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya paling penting secara hukum? Banyak sekali contohnya. Nah, contoh paling sederhana ya adalah menandatangani dokumen tanpa membaca dengan teliti. Kadang orang menandatangani surat, perjanjian, formulir, atau dokumen tertentu karena terburu-buru, kemudian merasa tidak enak dan mungkin terlalu percaya. Padahal tanda tangan dalam hukum bisa dianggap
sebagai bentuk persetujuan. Nah, misalnya nih, ada orang diminta menandatangani surat perjanjian, kemudian menandatangani surat pinjaman atau dokumen tertentu. Nah, tanpa memahami isinya secara penuh. Ketika di kemudian hari muncul masalah, barulah orang sadar apa yang ditandatangani memiliki akibat hukum atau konsekuensi hukum. Karena itu masyarakat harus memahami, membaca dokumen sebelum menandatangani bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Jadi jangan pernah takut membaca isi dokumen dengan teliti, karena kadang masalah besar dimulai dari tanda tangan yang dilakukan tanpa memahami isi dokumen. Nah, contoh lain yaitu banyak masyarakat meminjamkan kartu tanda penduduk, kemudian rekening, nomor handphone, atau identitas pribadi. Nah, meminjam identitas pribadi yang disebutkan tadi, meminjamkan mungkin kepada keluarga atau teman ya, karena merasa ingin membantu. Nah, padahal identitas pribadi adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau digunakan untuk hal yang bermasalah, bisa kita bayangkan pemilik identitas jadi bisa ikut terdampak. Kadang masyarakat baru sadar pentingnya menjaga data pribadi setelah muncul persoalan. Nah, kenapa masyarakat sering baru mencari tahu hukum setelah terkena masalah? Nah, ini karena budaya literasi hukum kita yang masih rendah. Banyak masyarakat merasa hukum hanya penting bagi aparat, pengacara, hakim, atau orang yang bekerja di bidang hukum. Padahal hampir seluruh aktivitas masyarakat bersentuhan dengan hukum. Contohnya transaksi, pinjam meminjam, media sosial, jual beli, pekerjaan, bahkan penggunaan data pribadi. Nah, masalahnya masyarakat sering tidak menyadari bahwa tindakan kecil bisa memiliki dampak hukum yang besar. Apakah ada media sosial juga menjadi bagian penting, Bu, dalam kesadaran hukum masyarakat? Media sosial memang menjadi bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena banyak sekali persoalan hukum itu muncul dari media sosial. Contohnya, menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Kadang orang menerima pesan atau berita lalu langsung meneruskan tanpa memastikan apakah benar atau tidak. Nah, padahal informasi yang tidak benar bisa menimbulkan kepanikan, kemudian juga merugikan orang lain, bahkan bisa menimbulkan konflik. Nah, karena itu masyarakat perlu lebih bijak untuk membagikan sesuatu. Nah, yang kedua contohnya yaitu membuat komentar saat emosi. Nah, kemudian menyebarkan foto atau percakapan pribadi, dan juga membuat tuduhan tanpa memahami dampaknya. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang bertanggung jawab terhadap informasi elektronik yang disebarkan. Artinya apa? Kebebasan berekspresi tetap memiliki batas, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, masalahnya banyak masyarakat baru sadar pentingnya literasi hukum digital setelah muncul persoalan. Padahal satu komentar saat emosi bisa meninggalkan jejak digital yang panjang. Ya, menurut Ibu, apa yang sebenarnya yang paling dibutuhkan rakyat saat ini, Bu? Yang paling dibutuhkan rakyat adalah edukasi hukum yang sederhana, yang jujur dan manusiawi. Karena masyarakat sebenarnya ingin memahami hukum. Mereka hanya membutuhkan penjelasan yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, dan pendekatan yang tidak menakutkan. Karena masyarakat yang memahami hukum biasanya itu mereka lebih tenang ya, lebih rasional, lebih hati-hati, tidak mudah diprovokasi, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh ketidaktahuan. Nah, edukasi hukum bukan bertujuan membuat rakyat takut terhadap aturan. Sebaliknya,
edukasi hukum membantu masyarakat memahami cara bagaimana melindungi dirinya, bagaimana menjaga haknya, dan bagaimana menyelesaikan masalah secara benar. Baik Bu Nani, sebelum kita tutup, apa pesan yang paling penting untuk masyarakat? Silakan Bu. Baik Mbak Shirley ya, pesan yang paling penting ini adalah jangan takut belajar hukum. Karena apa? Karena hukum bukan hanya milik aparat, pengacara, atau orang yang bekerja di bidang hukum. Hukum adalah bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena setiap hari rakyat bersentuhan dengan aturan, administrasi, media sosial, dokumen, dan hubungan dengan orang lain. Dan rakyat yang memahami hukum akan lebih tenang, lebih terlindungi, lebih hati-hati, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh ketidaktahuan. Kadang yang paling menakutkan bukan hukum itu sendiri, tetapi justru ketidaktahuan terhadap proses yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Nani atas ilmu, pandangan, dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Kita belajar bahwa hukum seharusnya bukan sesuatu yang jauh dari rakyat. Hukum harus bisa dipahami oleh masyarakat, karena hukum hadir untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan rasa aman. Semoga podcast kali ini membantu masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak merasa takut, bingung, ataupun asing terhadap hukum. Saya, Shirley, bersama narasumber kita, Ibu Nani Rohati, pamit undur diri. Tetap ikuti podcast Sapa Hukum. Sampai jumpa di episode berikutnya.